Sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Yesus, sebab Dia baik. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Shalom. Salam Hyper Grace. Haleluya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat hari Minggu. Amin. Harapan tentunya saya lihat sehat-sehat semua. Amin. Amin. Pertama-tama sebagai anak-anak Tuhan, sepantasnya lah di saat ini kita menaikkan pujian syukur limpah banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus Amin. karena Dia boleh mempertemukan kita boleh bertatap muka, bahkan kita boleh beribadah bersama pada hari Minggu yang cerah ini di rumah Pastor Jerry, keluarga Elin Kesek, dengan tentunya dengan cuaca yang sangat baik, dan harapan tentunya ibadah kita di hari Minggu ini berkenan kepada Tuhan. Amin. Mungkin dan tidak ada kata mungkin dan tidak ada kata terlambat. Pada kesempatan ini saya mungkin menyampaikan selamat Paskah. Kata orang Sonder, happy Passover. Tuhan Yesus telah bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Kubur telah kosong. Kita boleh hidup yang kekal berkat pengorbanan Tuhan Yesus di Golgota, sekali untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Dan semoga di Paskah tahun 2022 ini kita boleh menjadi duta-duta Kristus untuk mewartakan bahwa Yesus telah menang dan kita manusia telah diselamatkan. Kita boleh menjadi wartawan, tanda kutip, untuk menyampaikan di mana saja, lewat media apa saja, akan kebenaran daripada firman Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan, Dia telah tepati di Bukit Golgota. Kalau saya lihat, masih ada yang mungkin belum kenal saya. Tapi mudah-mudahan sudah kenal semua. Ya, kebetulan 9 hari yang lalu saya berhari ulang tahun. Yang ke-69. Jadi maaf, memang tidak dilaksanakan karena mendadak. Tapi puji Tuhan, sehat-sehat. Tentunya semua kita ingin umur panjang kan. Semoga demikian juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat sekalian yang Tuhan berkati. Saya masih ingat waktu awal bertemu dengan pastor, dan bukan hanya pastor, banyak teman-teman juga yang bertanya, Pak Sepang memang betul 69. Kalau mau dilihat, mungkin lihat dari depan ya. Belum 69. 68 waktu itu. Tapi memang
bolak-balik tetap 69. Lihat dari atas bawah 69. Tidak tambah, tidak kurang. Dan pada waktu itu pastor bertanya, Pak Sepang, oh bukan Pak Sepang ya, pastor katakan, oh Pak, kira-kira resep apa ya? Sehingga pas Pak Opa, katanya sehat-sehat, fit, berupa belum 68 waktu itu kan, salah ya pastor? Saya santai menjawab waktu itu, ya santai saja, enjoy. Itu yang penting pastor. Kira-kira begitu jawaban saya waktu itu. Dan sebenarnya kunci mengapa Tuhan anugerahkan umur panjang kepada saya, sebenarnya saya jujur saja selalu minum vitamin. Tapi vitamin itu walaupun bapak-bapak ibu cari di supermarket tidak ada. Tapi itu penting buat saya. Justru itu saya sehat. Vitamin itu sebenarnya ada sama bapak-bapak ibu-ibu. Vitamin itu adalah 3 huruf saja. DOA. Doa. Setiap pagi saya bangun, saya berdoa kepada Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, dan umur panjang, agar supaya saya boleh melaksanakan aktivitas saya sepanjang hari yang berjalan itu. Demikian juga apabila saya makan, saya berdoa, Tuhan semoga makanan ini menguatkan saya, memberi umur panjang kepada saya. Di saat tidur, saya juga berdoa, Tuhan jaga saya malam hari ini dan bangunkan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Dari itu ulang dan ulang dan ulang, Tuhan tidak akan bosan. Kita meminta pada Tuhan, pasti Tuhan akan dengar permohonan dan doa kita. Kira-kira itu jawabannya, Pastor. Kemudian sesudah harulan tahun saya yang ke-69, 9 hari yang lalu, saya tiba-tiba mendapat WA. Saya baca WA, bunyinya demikian. Tapi minggu depan Papi yang pimpin sesuai jadwal yang sudah dibuat, katanya beberapa waktu yang lalu. Saya kaget. Karena memang selama ini kan mungkin sudah setahun atau lebih ya Pastor, nggak pernah ada komunikasi. Hanya ketemu pada waktu di Amsterdam sekali dengan Pastor. Jujur ya, saya jawab waktu itu apa? Kasih cadangan dulu. Jujur saya katakan itu. Tapi rupanya Roh Kudus bekerja pada saya. Pada saat Stanley WA kedua, saya pikir-pikir, jawab apa ya? Jangan-jangan muncul WA ketiga. Nah, ayam berkokok 3 kali ini. Jadi, mesti jawab. Tapi saya bukan jawab ya atau tidak. Saya langsung jawab, jangan banyak bicara, banyaklah mendengar. Setelah saya kirim, saya juga pikir-pikir, mungkin nanti Stanley tersinggung. Karena saya seakan-akan melawan akan permohonannya toh. Tapi saya pikir Stanley itu bijaksana, dia pintar Pak. Kemudian dia jawab, oh ini tuh tema. Dia langsung dapat tahu. Langsung kita bilang oke. Oh iya, nanti mau sampaikan Pak Pastor. Dan saya lihat Pastor sudah kata angkat 2 jari dan mantap, sah. Udah. Terima kasih Tuhan, berarti nggak salah tema. Walaupun memang secara jujur tema itu ya kira-kira cuma ada bilang kira-kira. Oke, sekarang kita datang
membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 15. Yang tertulis sebagai berikut. Apa salah kalau bilang tertulis, pastor? Ada kok biasanya kita dengar berbunyi. Tertulis. Tapi kalau menurut kita berbunyi itu tulisan tidak jaga bunyi, tertulis. Iya. Jadi untuk saya ya, Iya. lain mungkin maaf ya, masa kalimat atau nats berbunyi, tapi ada Alkitab. Saya ada Alkitab yang memang berbunyi, jadi bisa dia bersuara sendiri. Ada. Saya ambil ini memang Alkitab yang berbunyi, tapi ini yang tertulis. Demikian. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikian firman yang boleh kita akan renungkan sebentar. Tentunya sebelum kita jauh, kita pasti sudah tahu bahwa kitab Mazmur ini ditulis di antara tahun 1450 sampai tahun 430 sesudah Masehi. Itu sudah cukup lama. Di mana kata Mazmur sebenarnya ini yang berarti lagu-lagu pujian. Iringan instrumen musik yang dipetik. Itu kalau jemaat mula-mula mereka pergunakan itu. Jadi ini pujian atau puji-pujian, itulah Mazmur. Sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi. Oh, tadi ada yang sesudah. Maaf, sebelum Masehi. Daud saja. Itulah sebaiknya kita kan belajar dari saling mengoreksi ya, yang mungkin akan jadi bahasan kita sebentar. Baru mau bahas, so ada yang koreksi. Ayat 12 di sana dikatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jadi ini maksud di sini kita semua, bukan anak-anak yang di SD SMP itu. Anak-anak berarti kita semua anak-anak Tuhan. Diarahkan oleh Daud, karena yang menulis kitab Mazmur ini adalah Daud dan beberapa temannya. Jadi di ayat 34 ini Daud yang menyampaikan bahwa anak-anak dengarkanlah aku dan takut akan Tuhan itu. Jadi kita tentunya takut akan Tuhan berarti apa? Tentunya kita mengikuti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan tentunya kita laksanakan. Kemudian di ayat 13, siapa orang yang menyukai hidup, yang ingin umur panjang untuk menikmati yang baik? Tentu semua kita ingin umur panjang. Nggak ada yang suka. Sedang orang-orang sakit yang kurang satu kali tetap masih suka hidup.
Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, ini yang kita akan bahas sebentar. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, memang dalam hidup di tengah-tengah masyarakat biasanya ya mau dikatakan tidak berbuat jahat, tapi terkadang orang lain yang berbuat jahat kita ini dituduh. Biasa terjadi. Jadi kita tentunya pintar-pintar kita berbuat yang baik. Jangan kita tentunya terprovokasi biasanya atau ikut-ikutan. Sudah diperingatkan oleh Daud, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian, jangan cari yang tentunya kekacauan dan seterusnya. Masa ini kita sering diperhadapkan dalam permasalahan-permasalahan baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah jemaat sekalipun. Banyak orang yang cenderung lebih suka berbicara daripada mendengar. Sedikit-sedikit melakukan protes. Kalau tadi bukan protes, tadi mengingatkan mungkin. Sedikit-sedikit mencelah, sedikit-sedikit unjuk rasa, sedikit-sedikit berkomentar, bahkan berkata kasar tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Intinya di sini orang lebih senang berbicara tanpa mau belajar untuk mendengar. Itu intinya. Memang dalam firman Tuhan ada tertulis hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mungkin boleh baca supaya baca kitab Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Ya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan. Jadi berhati-hatilah dengan lidah. Karena lidah banyak faktor dalam kehidupan kita manusia. Karena biasanya dimulai dari keretakan rumah tangga, keluarga, masyarakat, gereja, dan bahkan suatu bangsa seringkali dimulai dari lidah. Kita lihat perang terjadi antar bangsa itu biasanya dimulai dari mulut. Kamu harus begini, tapi mereka tidak ikuti, ya, perang. Memang dari awal Tuhan memang telah menciptakan kita manusia itu satu mulut, dua telinga, yang artinya sedikit bicara banyak mendengar, bukan banyak bicara sedikit mendengar, tak putar. Jadi penting sekali bagi kita untuk menjaga lidah atau perkataan kita. Orang yang takut akan Tuhan bukan hanya mampu menjaga hati dan pikiran, tetapi juga lidahnya. Kalau berbicara, perkataannya pasti mendatangkan berkat, mendatangkan damai sejahtera, menguatkan, memberi motivasi, memberi nasihat dan memberkati orang yang mendengarnya. Bukan marah-marah. Jadi kita hidup menjadi teladan dan menjadi berkat untuk orang lain. Bukan kita
menjadi batu sandungan orang lain. Dan biarlah mulut kita gunakan untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Karena firman Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Amin. Amin. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menjaga lidahnya dan suka menggunakannya, dimanapun dia pergi dan berada, pasti tidak disukai orang, bahkan dimusuhi orang. Karena lidahnya yang seperti pisau cukur yang diasah. Itu terdapat dalam Mazmur 52 ayat 4. Sehingga banyak orang terluka dan sakit hati karenanya. Bahkan bisa menjadi senjata makan tuan. Tuhan menghendaki kita untuk banyak mendengar. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Boleh baca Amsal 5 ayat 1 dan 2. Amsal 5 ayat 1 dan 2. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Amin. Jadi dengan mengarahkan telinga kepada nasihat, ajaran, saran ataupun hal-hal positif, dan terutama sekali mendengar firman Tuhan, maka bukan hanya pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepandaian yang semakin ditambahkan Tuhan, tapi juga Gimana rasanya? Gimana mau ada pembela rasa kalau di kamu? Elektriknya terkembang. Gue baru bilang mau elektrik ada orang lain. Gimana Pak dulu? Coba.